Hati-hati dengan doa orang tua. Tapi izinkan saya tambahkan satu yang lebih ngeri. Hati-hati dengan doa diri sendiri. Karena bisa jadi, yang bikin kita jatuh bukanlah kutukan orang lain, tapi kata-kata kita sendiri yang dikirim balik oleh langit. Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Hikam Filah. Pada video kali ini, kita akan membahas satu tema yang cukup tajam dan sering terjadi di kehidupan kita. Doa itu bumerang. Sebelum kita lanjutkan, silakan tarik nafas dulu yang dalam. Tahan sebentar, buang perlahan. Yuk kita mulai. Sahabat-sahabat Hikam Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara anugerah besar yang diberikan kepada manusia adalah lisan. Dari lisannya muncul kata, dari kata muncul makna, dan dari makna bisa mengantar manusia ke surga atau menjatuhkannya ke jurang neraka. Satu kalimat bisa menyelamatkan, satu ucapan bisa menghancurkan. Mari kita mulai dengan satu nasihat klasik yang sering kita dengar. Hati-hati dengan doa orang tua. Tapi izinkan saya tambahkan satu yang lebih ngeri. Hati-hati dengan doa diri sendiri. Karena bisa jadi, yang bikin kita jatuh bukanlah kutukan orang lain, tapi kata-kata kita sendiri yang dikirim balik oleh langit. Syekh Ibn Athaillah dalam salah satu makolahnya berkata, "Ma tatalaffadhu bihi ala ghairik, qad yakunu du'aan yurad ilaik." Apa yang kau ucapkan kepada orang lain bisa jadi doa yang kembali ke dirimu sendiri. Subhanallah. Ini bukan sekadar konsep karma islami, tapi sistem auto balasan spiritual. Mirip kayak autocorrect, tapi ini versi langit. Semua kata direkam, diproses, dikirim balik ke kepala yang pertama kali mengucapkannya. Coba renungkan, Anda pernah nggak kesel banget sama seseorang yang suka ngomongin orang lain? Lalu dalam hati atau mungkin dengan mulut, Anda bilang, semoga dia ngerasain sendiri rasa dipermalukan. 2 minggu kemudian, tiba-tiba Anda sendiri yang viral. Karena salah upload, salah komentar, dan langit diam. Sementara malaikat cuma bisik pelan, boomerang received. Allah itu maha adil, tapi juga maha halus dalam cara memberi pelajaran. Kalau Anda bilang, semoga hidup dia hancur, langit tidak langsung menolak, tapi bisa berkata, baik, tapi kita preview dulu ke pengucapnya, siapa tahu dia perlu belajar rasa itu dulu. Sebaliknya, kalau Anda mendoakan orang lain kebaikan, seperti semoga dia dapat rezeki lancar, langit berkata amin, dan untukmu juga. Itulah auto amin, Celestial Edition. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bidhahril ghaib, qala al-malik, walaka bimathl." Barang siapa mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, malaikat berkata untukmu juga seperti itu. Jadi jangan remehkan satupun kalimat, karena langit mencatat semuanya, baik itu doa ataupun umpatan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Kasus 1, karyawan yang doain startupnya bangkrut. Si B bekerja di kantor yang menurutnya sangat toksik. Setiap hari dia berdoa, ya Allah semoga kantor ini tutup aja. Setahun kemudian, tutup beneran. Tapi si B jadi pengangguran 9 bulan dan keterima kerja di tempat yang lebih toksik. Kenapa? Bukan karena doanya salah, tapi karena dia nggak siap nerima dampaknya. Kasus 2, doa Ibu Arisan. Anaknya si R masuk Harvard ya, semoga anakku lebih pinter lah. Ternyata anaknya stres berat, bukan karena salah doa, tapi karena ekspektasi yang dibungkus dengan saingan batin. Kasus 3, tukang sip yang dasar si C makin kurus aja, kurang gizi kali. 2 bulan kemudian, dia sendiri kena maak akut, langit. You asked for it. Sahabatku, setiap kata yang keluar dari lisan itu seperti formulir digital yang langsung dikirim ke sistem langit. Anda bilang, semoga dia kena batunya. Malaikat jawab, baik, kita uji dulu yang ngomong, cocok nggak? Tapi jangan khawatir, sistem langit juga punya fitur reverse mode. Kalau kita ucapkan kebaikan, kebaikan itu akan cari jalan kembali ke kita. Ucapkan, semoga rezekimu lancar ya. Besoknya, tiba-tiba ada transferan tak terduga. Puji karya orang lain. Masya Allah, bagus banget idemu. Tiba-tiba tulisan Anda sendiri diangkat di media. Doakan orang yang nyakitin Anda. Semoga dia menemukan kedamaian. Tanpa sadar Anda sendiri yang jadi lebih tenang. Tulus. Tulus itu magnet semesta. Langit tahu kapan Anda hanya basa-basi
dan kapan Anda benar-benar berdoa dari hati. Sekarang, mari kita latihan jadi trader kata. Kita bisa pilih jadi investor kata-kata baik atau spekulan yang menjual emosi, beli marah, lempar sarkasme. Tips praktis. Sebelum ngomong kasar, bayangkan kalimat itu akan ditulis di batu nisan Anda. Masih mau dilanjut? Dua lagi kesel, ubah skrip. Daripada semoga dia hancur. Ganti jadi semoga dia sadar dan gak bikin orang lain merasa seperti saya. Malaikat langsung nyatat, we like this version better. Di latihan 30 hari, ucapkan satu kalimat ini tiap hari. Semoga orang yang pernah nyakitin saya mendapat ketenangan. Hari pertama, terasa aneh. Hari ke-10 agak enek, tapi hari Anda akan lebih ringan dari yang Anda duga. Penutup. Satu hari nanti di akhirat akan ada scoreboard kata-kata. Pujian kecil yang Anda lupakan muncul sebagai bonus. Sarkasme yang Anda anggap bercanda muncul sebagai beban. Jadi sebelum Anda mengetik status, komentar, atau bisik-bisik, tanya diri sendiri. Apakah ini kalimat yang saya ingin Allah kembalikan ke saya nanti? Kalau jawabannya enggak, maka tahan dulu, ganti versi. Perbaiki frekuensi, karena dalam dunia langit setiap kata adalah transaksi. Dan transaksi terbaik adalah yang untungnya sampai akhirat. Demikianlah refleksi hikam kita kali ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi wasilah kebaikan dan tambahan cahaya bagi hati-hati kita. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabat lainnya, agar semakin banyak yang merasakan manfaat dan mendapatkan hikmah. Jazakumullahu khairan katsira. Tetap semangat, tetap sehat, dan semoga Allah selalu membimbing langkah kita menuju keikhlasan dan ridhanya.